Semuanya, thank you udah datang di Indonesia Bitcoin Conference. Hopefully kalian masih semangat ya untuk mengikuti acara Indonesia Bitcoin Conference. Hari ini kita belajar banyak hal. Dan hari ini kita juga kedatangan seorang yang udah sangat expert di Bitcoin. Dia adalah salah satu OG Bitcoin. Nah, beliau adalah Dani Taniwan. Dani Taniwan adalah co-founder dari CryptoWatch, sebuah komunitas tempat Bitcoiners Indonesia berjejaring dan belajar dari satu sama lain. Nah, Dani ini sendiri memiliki background sebagai seorang software engineer, dan itulah yang mempertemukan dia dengan Bitcoin. Bahkan dari tahun 2010 dia sempat menambang Bitcoin sampai 500 Bitcoin. Nah, singkat cerita, dia mendalami itu dan sehingga membuatnya menjadi seorang Bitcoin maksimalis. Hari ini kita akan belajar langsung dari Ko Dani Taniwan terkait bagaimana sih cara untuk menganalisis Bitcoin dengan on-chain analysis. Apa bedanya dengan technical analysis biasa yang biasanya kita jumpai. Kita langsung aja, welcome Ko Dani Taniwan. Yuk, share tentang on-chain analysis. Thank you. Halo, halo. Selamat siang. Oke. Ini saya langsung ini ya, share screen aja. Oke. Bitcoin, oke. Ini saya jelasin beberapa perbedaan gitu ya, beberapa analisis ya, biasanya ya makroeconomic analisis, fundamental, sama technical. Nah, biasanya makro itu ya biasa tentang apalagi geopolitics, regulation, terus tentang respon central bank ya terhadap Bitcoin ya. Terus kalau biasanya fundamental itu ya lebih ke analisis intrinsic value, misalnya supply-nya, terus stock to flow-nya. Kalau kalian tahu stock to flow ratio, nah itu fundamental. Terus block time, block size, terus difficulty rate, hash rate. Nah, itu lebih ke fundamental analysis. Kalau technical analysis itu biasanya kalian tahu itu ya moving price lah ya, time and volume. Itu biasanya orang cat-cat garis-garis ya. Itu biasa technical analysis. Nah, kalau di Bitcoin ini ada namanya on-chain analysis. Nah, terus on-chain itu apa? On-chain itu sebenarnya gampangnya adalah mereka menganalisis blockchain. Bukan blockchain lah ya, saya nggak mau ngomong blockchain kalau Bitcoin, time chain. Nah, kalau jadi data yang ada di dalam immutable record ini, mereka itu analisis. Jadi mereka itu, karena Bitcoin transparan, semua transaksi bisa kelihatan, jadi mereka itu mencoba menganalisis transaksi ini bisa diapain aja gitu loh. Nah, jadi kita bisa pelajarin apa aja dari data-data yang ada di dalam record ini. Yaitu salah satunya ya kita bisa tahu supply demand, oke, pergerakannya. Terus kita bisa tahu human behavior, market behavior, whale behavior. Nah, whale itu apakah lagi nge-hold, apakah whale itu udah jual, miner itu juga kita bisa tahu miner activity, apakah miner itu lagi akumulasi atau miner itu dalam keadaan rugi, itu semua kelihatan di dalam on-chain ya. Jadi kita dari on-chain ini kita bisa pelajarin banyak hal untuk kita bisa tahu oh ya sekarang Bitcoin itu berada di posisi overvalue atau undervalue gitu. Nah ini ada satu kata yang kemarin saya kutip dari Twitter, analyzing Bitcoin price action without pakai ini ya, dengan tanpa pakai on-chain data itu seperti kamu menganalisa, memvalue satu perusahaan tanpa lihat financial report-nya gitu. Jadi ya sebenarnya on-chain data itu salah satu tools untuk memvalue Bitcoin tersebut gitu, selain dari yang analisa yang lain tadi. Nah, key disiplin in on-chain analysis itu apa aja? Nah, itu biasanya arkeologi kita itu membongkar semua data-data atau transaksi-transaksi yang ada di dalam blockchain tersebut, terus di balance di exchange, terus walletnya whale gitu. Nah, terus sebagai on-chain analysis itu ngapain aja ya? Itu kita menginterpret gitu loh informasi yang ada di dalam yang tadi yang kita udah ambil dari blockchain tersebut, terus kita analisa, kita interpretasi supaya orang bisa tahu
trennya apa sekarang. Apakah kita lagi bullish, apa kita lagi bearish gitu. Nah, terus ya ini beberapa ini ya indikator ya. Jadi kebetulan saya di sini ada buat termo. Kalau yang di CryptoOS mungkin tahu, saya itu ada buat Bitcoin thermometer. Saya mengambil beberapa indikator, saya gabung. Ini saya buat sendiri. Jadi ya ini research lah ya. Ini bukan yang pasti gitu. Jadi ini juga saya lagi pantau bull run kali ini. Jadi kita lihatlah apakah termometer ini benar-benar berguna atau enggak gitu. Nah, dan juga biasanya saya pakai beberapa on-chain data lain untuk melihat pergerakan ini juga, market juga. Nah, sebenarnya saya mau kasih tahu kalau on-chain itu dipakai untuk apa ya? On-chain itu biasanya dipakai bukan untuk daily trading ya. Jadi nggak cocok kalau daily trading itu lebih ke pakainya TA, technical analysis. Nah, tapi kalau on-chain itu lebih ke long term. Oke, lebih ke investing, long term. Nah, untuk DCA juga pada saat kalian bisa ini ya, nentuin kalian mau DCA itu kapan, apakah market lagi over value ya, jangan DCA dulu misalnya. Ini lagi under value, DCA-nya lebih banyak misalnya. Nah, jadi ya itu lebih ke long term lah ya, ke long term investment kalau bukan untuk trading. Tapi ada juga beberapa indikator yang saya perhatiin bisa untuk trading, trading harian juga ya, untuk futures misalnya atau apa, price action bisa kelihatan langsung dari on-chain itu, tapi itu mesti ini ya, kita mesti pakai on-chain yang mahal sekali. Kita bayar Glassnode itu yang sampai real time. Real time itu artinya data per 10 menit per block time-nya Bitcoin. Jadi setiap 10 menit kan satu blok tercreate kan. Nah, itu langsung dianalyze datanya, langsung ada data real time-nya. Cumanya ya itu mahal, tapi sebenarnya itu bisa dipakai kita untuk kalau yang benar-benar mainnya daily trading gitu. Nah, tapi kalau kamu nggak daily trading ya kamu nggak perlu sampai punya data yang real time begitu. Nah, ini jadi saya jelasin apa sih termo. Nah, jadi saya buat termo ini adalah penggabungan dari beberapa metrik ya. Ada MVRV, NUPL, ASPR, market cap, thermocap, UL multiple. Nah, ini beberapa indikator. Ini sebenarnya indikator ini semua yang 8 indikator ini kebetulan fungsinya untuk melihat apakah kita udah overheat atau enggak. Market apakah masih udah under value banget, udah kayak ini udah boleh beli ini, atau market yang udah FOMO banget gitu. Nah, ini beberapa indikator yang saya pakai ya. Jadi saya pakai comparison dari 2017 di compare sama hari ini. Oke, nah kalian bisa lihat 2017. Nah, ini angkanya ini ya hitungan-hitungannya mereka dari Glassnode. Saya juga nggak tahu cara mereka dapat angka ini. Ya mereka ada rumus-rumusnya lah ya di belakang untuk menghitungin metrik ini. Nah, ini jadi saya komparisi value-nya di 2017 sama value yang ada di hari ini. Nah, hari ini kebetulan market close itu biasanya kita telat satu hari, itu di pagi hari jam 7 gitu. Nah, ini jadi kalau kamu mau yang real time, balik lagi tadi kita harus bayar yang paling mahal di Glassnode. Nah, ini data yang tadi pagi. Nah, kita itu kira-kira berada di 41%. Apa artinya 41% ini? 41% dari peak-nya 2017. Oke, anggap aja 2017 ini value-nya udah 100%. Oke, nah kita itu berada di 41% dari 2017. Jadi sebenarnya ya dari sini kita bisa lihat kita belum peak sih. Sebenarnya kita masih jauh dari peak, even belum setengahnya dari peak. Jadi kalau misalnya ada orang takut ini 60.000 mahal nggak sih? 63.000 udah mahal atau udah all time high atau udah peak untuk Burani? Ya kalau dari termo ini sih belum gitu. Nah kita nggak tahu ya apakah ini
pasti banget, maksudnya sesuai begitu, tapi setahu saya every bulan itu unik ya. Kita nggak bisa samain persis 100%, tapi kita bisa pelajarin pakai pattern-patternnya. Tapi jangan terlalu percaya, karena ya namanya market itu bisa terjadi kayak di luar dugaan kamu lah. Dan makanya perlu yang real time sebenarnya. Kita bisa lihat misalnya ada terjadi movement yang signifikan di indikator atau enggak gitu. Nah ini mungkin saya akan kasih lihat beberapa. Kalian bisa aja sih ambil dari salah satu. Misalnya kalian nggak usah lihat dari semua. Misalnya kalian lihat ke MVRV, ya market value to realized value. Jadi ini sebenarnya market value ini harga hari ini dibagi sama realized value. Realized value ini sebenarnya realized price itu Bitcoin itu punya realized price hari ini 23.000. Nah, tapi market price kita itu udah di 60 tadi pagi 61.300, 61.400 tadi. Nah, itu dibagi sama realized price hari ini itu 23.000. Nah, otomatis kita dapatlah rasionya. Kira-kira berapa gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat ini kita belum lewat 3,7 ya. Ini di sini kita bisa lihat 3,7 itu berarti udah overvaluation. Kalau 1 itu masih undervaluation. Nah, kita itu berada di 2, something gitu. 2,6 berapa yang tadi saya 2,68. Nah, itu. Nah, jadi dari sini sebenarnya kita udah bisa tahu kayak kita udah overvaluation atau belum gitu loh. Nah, realized price sendiri itu sebenarnya itu diambil dari pergerakan. Jadi gini, mereka tuh nge-track setiap transaksi yang ada di time chain. Oke, mereka itu nge-track pergerakannya pada harga berapa. Jadi mereka itu average semua pergerakan yang terjadi di blockchain, pergerakan Bitcoin yang ada di blockchain, mereka average harganya itu semua dari awal sampai hari ini. Sekarang itu bergerak di harga berapa, berarti kalau bergerak dari wallet berarti mereka anggap mereka udah realize sesuatu gitu. Nah, makanya adanya realized price. Jadi averaging-nya itu di 23.000 hari ini. Jadi kalau harga bergerak di bawah 23.000 itu biasanya udah winter. Bukan, di bawah 1. Ya, kalau sekarang untuk harga sekarang berarti kalau Bitcoin berada di bawah harga 23.000, berarti kita itu udah masuk winter. Kalian bisa lihat dari chart sebelumnya di 2017. Nah, kalau misalnya berada di bawah 1, itu udah under value banget. Itu kok bisa all in jual rumah ya silakan juga sih, nggak apa-apa sih. Oke. Nah, ini ada yang juga pakai, ini lebih dari pakai market cap-nya ya sama realized cap-nya. Nah, ini ada saya nggak pakai ini di dalam hitungan, tapi Jet Score ini ada setelah MVRV ada. Jadi terakhir ini banyak orang yang pakai Jet Score. Kebetulan termometer saya udah pakai angkanya dari MVRV biasa, jadi nggak pakai dari Jet Score tadi, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian mau lihat dari Jet Score, ini juga ini ada kasih lihat kalau misalnya udah masuk angka di 6 ke 8, zona merah ini itu udah kamu, kalau bagi yang trading ya, bagi yang trading ya silakan, lu udah boleh take profit lah, kalian udah boleh keluar. Nah, bagi yang untuk DCA mungkin di zona merah ini kalian jangan DCA dulu, kalian hold dulu sampai kalau dia udah keluar dari zona merah. Nah, kalian mau DCA kembali silakan. Nah, ini salah satunya lagi NUPL. Nah, ini NUPL ini biasa untuk ngedetect kita itu berada di market itu udah euphoric atau masih di fear gitu loh. Nah, kalian bisa lihat itu semuanya yang bear market itu pada di merah semua capitulation ya. Ini ada. Nah, kalau dia ke atas itu biasanya kita lihat dari ini ada hope, ada optimism, belief sama euphoria. Nah, kalau dia turun, kita ngambil yang sebelah kanan, fear, anxiety, denial, dan greed gitu. Nah, jadi kita lihat untuk bulan kali ini kita belum sama sekali belum sentuh yang namanya euforia. Oke, biasanya kalau udah euforia udahlah bye-bye. Biasanya udah
hancur lah itu. Udah kalau dia udah turun berarti udah nggak balik lagi. Nah, jadi kita belum ya, kemarin tuh kita belum, makanya sekarang juga malahan kita all time high, tapi NUPL-nya itu belum nyentuh yang masuk ke biru, ke area biru ini. Jadi ya mungkin kita masih jauh dari peak ya, makanya kita bisa lihat dari sini ya. Jadi sebenarnya kok kalian mau tanya buran ini udah habis atau belum, kalian lihat kayak gini aja yang cacat MVRV tadi, NUPL, kalian bisa tahu oh kita itu apakah udah end atau belum burannya. Nah, dari sini kita bisa lihat. Itu Oke, ini SOPR ini sebenarnya untuk menghitung apakah holder itu on profit atau enggak, gitu loh. Jadi banyak orang yang realize on profit, break even atau loss. Nah, kalau misalnya lagi market koreksi itu biasanya pasti pada turun di bawah 1. Nah, biasanya ini bisa dibagi lagi untuk short term holder sama long term holder. Cumanya short term holder sama long term holder juga mesti pakai glass node-nya premium, baru kita bisa lihat sebenarnya long term holder itu dalam keadaan profit atau keadaan loss. Tapi yang kemarin saya lihat long term holder itu dalam keadaan profit, short term holder itu banyak yang loss pada saat crash kemarin. Long term itu karena mereka udah jauh hari di bawah, belinya di bawah, jadi mereka nggak realize, jadi mereka masih on profit sebenarnya. Ada yang udah realize, udah pasti profit, berarti udah terrealize. Yang belum realize berarti unrealized profit kan. Terus bisa dilihat juga itu dari holdernya, dari metrik yang lain. Nah, ini market cap, thermo cap juga ini. Nah, ini juga salah satu thermo yang saya lihat juga apakah udah over value atau enggak gitu. Apakah udah Nah, ini 2017 setiap kali mereka masuk ke zona merah itu udah pasti pecah gitu. Nah, kita sebenarnya tahun ini masih jauh sih. Masih jauh banget. Kita belum even harga kemarin all time high 65.000 atau 67, kita masih jauh dari zona merah gitu. Ya, jadi kita masih under value. Well, ini salah satu juga kamu bisa lihat masuk zona merah, overheat. Ya, kemarin sempat ini di under value di 28.000 kemarin. Ya, ini udah masuk zona. Kalau masuk zona hijau, silakan beli juga. Ya, ini jadi ini adalah hitungan daily issuance, oke, dari Bitcoin value setiap 10 menit kan Bitcoin terissue, oke. Bitcoin terissue harganya di berapa dibagi sama rata-rata 1 tahun 365 day moving average-nya. Nah, itulah dapat nilainya, rasionya Puel. Reverse risk. Nah, ini dari holder behavior. Nah, kalau misalnya confidence kita lagi high tapi price-nya low, berarti risk-nya low. Nah, risk-nya low berarti ya udah silakan beli gitu loh. Nah, confidence lagi low tapi price-nya tinggi, ya berarti risk-nya lagi high. Jadi jangan masuk lagi. Ini di zona merah ini. Oke. Ini sebenarnya banyak banget ya, maksudnya indikator-indikator yang dari para holder juga mereka ngambil dari behavior holder. Ya, cumanya ini kalau suruh saya juga breakdown satu-satu, saya juga belum bisa gimana jelasinnya ke kalian juga. Ini soalnya terlalu kompleks juga ya. Jadi saya biasanya saya cuma lihat, oke, kalau dia udah masuk zona merah ya udah. Jadi ini beberapa yang di termometer ini sebenarnya apakah udah panas atau dingin, kita lihat dari sini aja perbandingannya. Makanya saya tuh buat termo ini untuk jaga-jaga gitu loh. Kalau termonya udah tiba-tiba tinggi, kayak udah tiba-tiba hit dalam seminggu 2 minggu tiba-tiba naik 40%, even belum 100%, tapi dalam berapa minggu dia naik 40%, itu juga salah satu indikator bahwa udah market top sih. Jadi
udah boleh silakan out dari karena kalau udah hit 80%, most of the indikator pasti udah masuk ke zona merah sih. Ya kan, karena udah mau 100% juga. Nah, tapi bisa aja dia lewat dari 100%. Mungkin lebih FOMO lagi mungkin. Nah, ini stock to flow sebenarnya perhitungan dari harga hari ini dibagi bukan. Harga yang ditentuin stock to flow kalian tahu ya, plan B ya. Itu biasa ada harga stock to flow-nya. Nah, dibagi sama harga hari ini. Nah, soalnya harga stock to flow ini masih under value karena belum satu, karena stock to flow hari ini udah di harga 100, kalau nggak salah 110.000 kalau nggak salah. Nah, 110.000. Nah, kalau dibagi sama harga hari ini ya itu masih di bawah gitu. Jadi kita itu belum lewat harga 100.000. Nah, kalau kita udah lewat harga 100.000 berarti ini udah di atas nilai 1 ini, udah out from the range, ya, udah di atas harga stock to flow. Nah, kalau di harga masih di bawah harga stock to flow, ya kita masih under value gitu. Oke, other on-chain data yang biasa saya lihat itu exchange reserve. Nah, ini bisa kelihatan kalau misalnya Bitcoin yang ada di exchange itu udah dikit. Nah, kalau udah dikit, artinya orang itu nggak mau jualan lagi. BTC itu udah dikit banget di market untuk orang beli. Jadi kalau misalnya banyak yang beli, otomatis harganya akan tembak langsung. Nah, makanya ini bisa lihat juga kalau mulai BTC itu banyak masuk ke exchange, itu biasanya ada pertukaran tangan. Biasanya whale itu mau distribute, misalnya mau jual gitu. Mereka itu udah mau take profit, atau mereka itu udah fear gitu. Atau mungkin banyak retail yang juga mau jual juga, sama mereka akan kirim ke exchange dan mereka akan jual. Nah, ini salah satu juga indikator kalau kita tahu bahwa ini masih bullish atau udah bearish. Net flow, nah ini salah satu juga biasa dipakai untuk kita tahu, misalnya saya mau masuk market, terjadi tiba-tiba ada net flow negatif, berarti duit BTC itu, jadi net flow itu apa? Net flow itu adalah inflow dikurangin outflow. Duit yang masuk dikurangin duit yang keluar. Nah, misalnya duit keluar lebih besar dari inflow, berarti dia akan negatif. Nah, kalau dia negatif, berarti di exchange juga tidak ada Bitcoin lagi, otomatis price akan ke atas. Nah, ini biasanya kalian bisa lihat setiap kali terjadi outflow yang gede, pasti di follow sama price yang naik gitu. Nah, sama juga kalau misalnya ada inflow yang gede, itu biasanya price-nya bakal ke bawah juga. Jadi ini saya udah ikutin cukup lama dan cukup akurat untuk melihat pergerakan. Nah, ini bisa sebenarnya kalau ini kamu subscribe yang premium, yang real time, kalian bisa tahu tiba-tiba ada outflow gede atau inflow gede, jadi kalian bisa take action lah, apalagi di futures ya. Kalian apakah mau long atau mau short, ya kalian bisa lihat dari ini juga sih sebenarnya. Tapi ada dibagi juga, karena net flow ini ke exchange yang mana, biasanya itu di breakdown lagi. Apakah ke exchange yang tidak ada derivatif atau future-nya, atau ke exchange yang punya derivatif dan futures. Kalau misalnya kayak ke Coinbase itu biasanya berarti dia nggak ke futures. Bisa aja inflow gede, itu orang mau main futures. Kalau misalnya ke Binance, ke ya BitMEX atau ke Big Bond atau ke apa, itu biasanya inflow gede, tapi belum tentu mereka mau jual Bitcoin-nya, tapi mereka itu mau pasang posisi di futures. Nah, tapi kalau ke Coinbase atau ke exchange-exchange yang tidak ada derivatifnya, tidak ada futures-nya, nah itu bisa aja jadi indikator ada yang mau jual gitu. Nah, outflow biasanya ada yang beli banyak, terus mereka kirim ke hot wallet mereka sendiri atau cold wallet mereka sendiri. Nah, ini miners position index MPI, ini indeks yang bisa lihat juga apakah miners itu jual atau enggak. Nah, ini kemarin miners
sempat jual pada saat Desember atau Januari karena mereka pikir oh ini udah lewat all time high 20.000, kayaknya Bitcoin udah top lah, mungkin nggak akan lewat. Ya mereka jual banyak sih di sana sih. Ya tapi akhirnya mereka akumulasi kembali, mereka salah, oh rupanya Bitcoin bisa naik lagi, mereka akumulasi kembali dan mereka nggak jual sampai hari ini. Ini ya minus position. Ini hash rate. Hash rate juga sebenarnya salah satu indikator dari miner ya. Bukan. Indikator market juga, sentimen ya. Biasanya itu lebih ke institution. Jadi institusi kalau main hash rate turun, institusi merasa tidak secure kalau saya menaruh duit gitu banyak di Bitcoin. Karena ya hash rate ini kan sebenarnya security dari Bitcoin juga. Jadi kalau misalnya hash rate turun, berarti security di Bitcoin turun. Sebenarnya begitu, tapi tetap aja even Bitcoin turun, nggak ada yang bisa, udah too late untuk 51% Bitcoin sih. Jadi, dan biasanya ini confidence market, kalau hash rate naik kembali, harga biasanya akan mengikuti. Institution akan masuk juga biasanya, mengikuti hash rate. Nah ini hash ribbon, ini saya pakai kemarin, saya sempat share di CryptoWatch juga. Ini salah satu indikator yang lumayan bagus. Ini melihat apakah miners itu dalam keadaan rugi, ya capitulate, ya too expensive to mine, di compare sama harganya. Jadi ini sebenarnya moving average dari hash rate, oke, 30 hari sama 60 hari. Nah itu ya kita bisa tahu ini opportunity-nya to buy or not gitu loh. Ya, ini biasanya saya kasih lihat the next slide. Saya di TradingView saya pakai. Nah, kalian lihat ini ada indikatornya buy. Oke. Nah, setiap kali dia buy Bitcoin, dia nggak sering-sering ada buy sih. Dia kayak lama baru ada buy sekali, tapi sekali buy naik. Nah, kemarin ada buy lagi. Oke. Ini juga naik lagi, all time high lagi. Nah, kita lihat nih sejauh apa gitu. Ini hash ribbon sih, ini ya, kok interesting juga ya, cara dia buat indikator ini dari hash rate. Ya, itu aja sih. Kalau dari saya, mungkin sebenarnya masih banyak ya. Sebenarnya banyak matriks ya yang masih bisa dilihat. Cumanya ya itu nggak bisa di-show di sini. Itu masih banyak yang memerlukan account yang tier 3 sebenarnya di Glassnode untuk kita lihat data-data kayak seperti holder gitu ya. Jadi apakah whale lagi accumulation atau lagi distribution, ada lagi CTD, coin they destroy, ada lagi banyak asol. Jadi itu masih banyak itu indikator dari on-chain yang kita bisa pelajarin untuk melihat market ini ya, top atau market bottom gitu loh. Jadi ya itulah, sebenarnya di sini ini masih baru banget ya, di market ini masih baru. Jadi mereka itu masih setiap hari itu biasa ada keluar indikator baru yang mereka maybe mereka tahu calculation-nya, mereka gather datanya, mungkin data point ini bisa dipakai untuk menentukan market ini juga, market top sama market bottom. Nah mereka sering nambah gitu. Ya, jadi mungkin the next session mungkin ya saya bisa bawa lagi yang lain ya selain termometer dan beberapa data ini. That's all. Oke, Ko. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Yang mau aku sampaikan. Ini dari teman-teman. Yang pertama adalah kapan termometer 1000%? Ya nggak tahu kapan termometer bisa 1000%. Nggak mungkin lah 1000% mah udah gila banget sih. Itu kok bisa 100 aja pun itu harga Bitcoin kayaknya
udah 100-200 ribu mah kalau 100%, apalagi di atas itu kan. Oke, jadi selama ini yang paling tertinggi berapa kok yang pernah tercatat? Kemarin tadi 50. 50 ya? Itu di harga 60. Jadi gini, kita nggak bisa jadi ini kan saya pantau ya, saya pantau harga dan termometer itu harian. Jadi peak kemarin di harga 65.000 itu termonya di 50%. Nah, kemarin peak kita di 67.000, tapi termonya nggak 50%, malahan 40%. Oh. Nah, jadi itu datanya itu masih kan banyak ya dari banyak data ya. Jadi makanya ini saya lucu kan lihatnya, kok bisa begitu ya? Kayak mungkin kayak RSI juga lah, ngeriset terus naik lagi, ngeriset naik lagi, tapi RSI yang sama belum tentu harga yang sama gitu. Jadi ya termo sebenarnya begitu juga sih, kayak RSI juga sih. Oke. Ini masih ada 4 pertanyaan lagi kok. Masuk ke pertanyaan kedua, jika dilihat dari historical, setahun setelah halving, Bitcoin selalu mengalami lonjakan harga pada tahun berikutnya akan mengalami penurunan yang signifikan. Apakah pada tahun 2022-2023, Bitcoin akan mengalami fase harga yang sama seperti tahun 2014-2015 dan tahun 2018-2019? Nah, kalau if cycle repeat ya, kalau misalnya Bitcoin itu masih mengikuti cycle sebelumnya dan itu akan terjadi gitu. Maksudnya kita akan top dan kita akan turun 80%. Tapi ada juga yang terakhir ini juga narasi bahwa Bitcoin cycle kali ini udah last cycle atau namanya super cycle. That means kita udah tidak ada cycle itu lagi. Kita kayak mungkin kita nggak terlalu peak, tapi kita akan naik pelan-pelan naiknya sampai kita front run bulan 2025 gitu. Nah, atau mungkin kita sama seperti yang kemarin, atau mungkin juga kita naik dan stay sideways sampai 2025 gitu dan bergerak ada range-nya gitu. Cumanya ya kita nggak ada yang tahu gitu. Kita nggak ada yang tahu karena kenapa market 2017 dan sebelumnya dibanding sama kali ini itu beda. Kenapa beda? Kali ini ada institution yang dulu nggak ada. Dulu itu purely retail, purely retail yang drive. Tapi kali ini bukan retail aja, kali ini retail plus institution yang drive. Karena institution juga udah pegang cukup banyak kayak MicroStrategy dan Tesla dan yang lain-lain juga ya. Dan kita juga market udah agak mature, kita udah punya ETF sekarang. Ya, kita punya futures juga. Itu 2017 ke bawah itu belum ada produk-produk ETF dan futures kayak gitu. Mungkin dan kali ini mungkin ada institution dan narasi Bitcoin itu juga bukan hanya untuk trading atau investing lagi, tapi Bitcoin itu udah as a saving. Dan satu lagi, negara juga udah adopsi. Kemarin negara belum adopsi, ya kan? Jadi mungkin beda lah, mungkin kali ini beda lah ya. Saya nggak tahu, tapi every bulan is unique. Jadi ya tetap DCA aja ya kok ya, berarti buat orang-orang. Ya tetap DCA aja. Ya bagi saya ya trading untuk Bitcoin sih trading di spot ya, maksud saya itu udah Bitcoin itu bukan untuk trading sih sebenarnya sih. Bitcoin itu ya mungkin orang untuk mau cari cepat kaya di Bitcoin tuh udah nggak mungkin. Ya, jadi Bitcoin itu bukan untuk itu, mau cepat kaya itu di Shiba gitu, bukan di Bitcoin. Shiba Dimension ini pasti rame ini. Ya di shitcoin itu mungkin mau cepat kaya bisa, tapi di Bitcoin mau cepat kaya is not bukan Bitcoin ya. Jadi jangan, kalau lu mau cari cepat kaya di Bitcoin enggak. Tapi kalau di Bitcoin itu untuk investing long term masih bisa. Dan yang lebih bagus lagi Bitcoin itu is for saving now, untuk saving. Jadi bagi saya itu udah saving. Jadi bagi big corporation juga untuk saving. Udah hedge against inflation gitu.
Oke. Nah, ini juga di bulan November nanti kan bakal ada Taproot yang diaktifasi. Apakah on-chain bakal masih efektif kok? Jika ingin belajar Hmm. on-chain harus mulai dari mana? Nah, eh jadi ini nggak tahu juga ya. Saya nggak tahu Glassnode gimana ntar menghadapi Glassnode dan CryptoQuant yang biasanya di on-chain ini. Mm-mm. Gimana calculation-nya itu masih bisa efektif atau enggak? Uh, karena gini, enggak semua address akan taproot. Oke, jadi enggak semua Bitcoin address atau Bitcoin wallet itu akan menggunakan taproot juga. Seperti yang sebelumnya Segwit atau ya gini, Bitcoin itu waktu update ke Segwit sampai hari ini adopsi Segwit itu juga enggak 100%. Masih ada orang yang tidak memakai Segwit. Sama juga antar taproot. Ntar kalau misalnya udah masuk taproot enggak 100% juga orang memakai taproot gitu. Masih ada yang pakai Segwit, ada yang pakai sebelumnya. Nah, jadi ya mungkin ya beberapa transaksi yang udah melakukan taproot yang agak privacy itu mungkin gue nggak tahu gimana mereka menganalisa UTXO-nya ntar. Oke. Tapi kita lihatlah, saya juga nggak tahu. Saya nggak bisa kasih insight tentang itu karena saya nggak membuat Glassnode, saya nggak tahu. Oke. Jadi gini kok, ini kan juga masih sering kali diucapkan oleh orang-orang bahwa di tahun 2021 ini apakah kita masih jadi early adopter atau apakah ini udah terlalu terlambat masuk ke Bitcoin untuk memiliki Bitcoin kayak itu ya. Nah, memang sih banyak hal yang perlu kita bahas dan waktu ini super super Hmm. singkat. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Jadi untuk mulai belajar Bitcoin tentang on-chain analisis, lalu terakhir adalah kok apakah ini udah terlalu terlambat untuk invest di Bitcoin, save No, Bitcoin? no. Jadi gini, adopsi Bitcoin itu masih jauh ya. Jadi orang yang tahu Bitcoin untuk saving itu juga masih dikit. Oke, Hmm. okay? Apalagi lu lihat aja Indonesia sendiri, emangnya ada perusahaan apa yang masuk Bitcoin? Kan belum. Dan cuman yang kita lihat perusahaan yang masuk Bitcoin itu masih dikit banget. Oke, okay? Institution. Saya ngomong institution karena institution sekali beli Bitcoin itu banyak. Bukan 100.000, 200.000 atau 1 juta rupiah gitu. Mereka pasti belinya berapa miliar gitu kayak atau berapa triliun kayak Tesla atau MicroStrategy. Nah, itu yang sekarang yang masuk itu cuma beberapa aja gitu yang ada di Amerika Serikat. Lu bayangin di dunia berapa banyak perusahaan atau institusi yang masih belum masuk ke Bitcoin. Nah, jadi kalau mau dibilang kita early, ya be very, very, very early sih. Ini baru 12 tahun dan masih banyak orang yang nggak percaya ke Bitcoin, yang belum ngerti Bitcoin, yang belum ngerti nge-value Bitcoin, yang ya ini oke lah 2001, 2021 udah mulai ya. Kayak yang kemarin bilang Bitcoin scam, akhirnya juga udah beli Bitcoin sendiri, kayak JP Morgan, Goldman Sachs, beberapa private banking juga, yang akhirnya juga sekarang menawarkan dia punya customer Bitcoin juga. Nah, dan beberapa perusahaan juga udah mulai kayak PayPal, Visa, Mastercard, ya, accept Bitcoin payment. Saya rasa ini baru ya, jadi you're still early gitu in the game, dan Bitcoin itu hanya punya 21 juta. Ya, Bitcoin itu go up forever. Asik. Oke, thank you atas inputnya. Jadi tadi sempat di-mention sama Ko Dani juga bahwa gimana kita masih baru banget, kita so early karena bahkan di Indonesia sendiri pun company belum adopsi Bitcoin. Nah, ini menarik banget karena di next session, Ko Dani juga akan membahas tentang how company can adopt Bitcoin. Jadi, stay tune teman-teman. One more time, saya mau ingetin bahwa semua sesi yang udah ada, mungkin terlewat, kalian bisa akses lagi sama 30 hari ke depan. Nah, untuk terkait tentang gimana adopsi Bitcoin, bahkan gimana perusahaan kalian atau institusi itu bisa adopsi Bitcoin, langsung aja kita masuk ke next session di how company can adopt Bitcoin bersama Ko Dani Taniwan dan beberapa teman yang lain. So, I think that's all. Thank you banget sharingnya Ko Dani atas Thank pembelajarannya you. dari Ko Dani dan on-chain analysis. So, see you until next time.